It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Apa sih sebenarnya akses hemodialisis itu? Akses hemodialisis itu merupakan jalan atau cara untuk mencapai darah untuk keperluan dialisis. Jadi darah yang selama ini harus dibuang lewat urin, lewat kencing, itu tidak berhasil. Sehingga dia tetap muter dalam tubuh, sehingga rasa gatal, badan rasa tidak enak, tulang, sendi, otot, dan akhirnya juga menjadi toksik atau racun. Mulai sesek karena kebanyakan cairan belum terbuang ya. Nah, akses itu sendiri itu caranya atau jalannya. Lewat mana saja? Ada dua besar ya, dua besar yang permanen dan sementara. Nah, akses hemodialisis itu masuk ke dalam selang, masuk ke dalam mesin HD dan difilter atau dialiser, kita sering dengar, sering dapat penjelasan. Dan caranya itu disebut AV shunt atau disebut, ada juga yang bilang AV fistula. Kemudian kateter HD yang biasanya ada di leher, di paha atau di pundak ya. Kemudian graf, kalau ada yang pernah dengar graf, tapi ini memang lebih jarang karena biasanya kalau sudah habis aksesnya baru kita cari graf, dan itu tentunya juga cukup mahal karena kalau yang sintetik pasti tentu mahal, atau menggunakan pembuluh darah sendiri. Dua besar ini adalah AV fistula, AV shunt, dan kateter HD. Saya coba berikan gambaran supaya mungkin selama ini AV shunt itu apa sih? Berdasarkan apa? Aturannya seperti apa? Ada panduannya, yang memandu itu tentu dari luar negeri, internasional itu The National Kidney Foundation, itu merekomendasikan untuk permanen. Ini pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah. Ya. Jadi dibuka, kemudian arteri itu ya dibersihkan di darah-darah yang beku. Nah, ini biar terang. Kalau yang selama ini terbayang itu AV shunt itu apa sih dok? Alat apa gimana? Bukan alat. AV shunt itu arteri, vena. Shunt itu sambungannya, disambung. Pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena itu disambung, dijahit, didekatkan, dijahit rapat sehingga tidak bocor, karena kan kayak menyambung pipa. Jadi makanya saya selalu memperumpamakan dokter bedah TKV itu juga sebagai tukang jahit, tukang pipa, tukang ledeng juga, supaya tidak bocor. Kalau bocor ya jadi masalah yang perdarahan ya. Nah, dijahit satu-satu. Jadi kita adalah ilmu jahit menjahit itu ada. Jadi kalau kita ke tailor harusnya dapat diskon ya, karena sesama tailor ya, sama penjahit. Jadi nah begini, ini yang kita sambung begini. Jadi yang di atas itu adalah venanya, yang di dalam itu biasa arteri. Nah, nggak sesederhana itu. Kadang-kadang venanya sudah ditusuk, ya toh. Tusuk satu kali masih mending, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Udah compang-camping venanya. Ibaratnya kalau kita mau nyambung baju itu, bajunya udah sudah kain perca, udah kain sisa-sisa itu. Nah, itu. Dok, suaranya nggak terdengar. Halo. Lebih terlihat perawat. Kalau belum ada itu deblumen, biasanya tidak memerlukan jarum dulu, sementara masuk ke dalam merah dan biru ini, kateter ini. Nah, kita sekarang coba memperdalam apakah kateter HD. Kateter HD itu suatu kateter yang dimasukkan di bawah kulit pembuluh darah yang besar, bukan yang kecil, yang besar. Kenapa? Kalau lumennya atau diameternya besar, kan lebih tidak mudah membeku. Kalau kecil, dimasukin kateter yang besar, tentu dia akan mudah membeku karena dindingnya pun akan luka. Ya. Nah, kateter itu pada pundak atau leher, dia akan berhenti ujungnya di mendekati jantung bagian kanan. Nah, justru disitulah kita harus hati-hati ya, dokter dan yang memasang, karena di situ ada listrik jantung gitu. Ya, jadi memang harus benar-benar hati-hati. Kemudian yang kedua,
ada dua jenis ya kateter. Itu ada dua jenis. Yang cuff atau non cuff itu istilahnya itu ya. Ada cuff itu kayak ada kenop ya gitu. Nah, yang ada kenopnya itu biasanya dia memang berlangsung 1 tahun karena dia terbuat dari silikon. Kalau yang cuff yang non cuff ya, itu dari plastik biasa, dia akan bertahan 3 bulan. Nah, pertanyaannya apakah semua pasien harus di kateter HD? Tidak. Kalau pembuluh darahnya bagus, kelihatan dokter merasa mudah, langsung operasi. Aviation. Supaya apa? Kan jadinya ini nggak 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Jadi aviation lebih awal itu yang terbaik. Karena tentu apa? Tentu belum rusak, tentu belum terganggu. Gitu ya. Kemudian kateter HD itu punya dua saluran seperti kita lihat, merah dan biru. Ya, merah itu untuk menarik darah dari tubuh masuk ke mesin, kemudian keluar dari tubuh masuk ke dalam darah, masuk ke dalam biru kateter. Ya. Nah, seperti ini. Kateter itu dibagi dua, yang tadi saya bilang temporary, yang non cuff, tunnel itu yang cuff. Nah, ini cuff itu yang ada di gambar itu, cuff under skin. Supaya apa? Supaya dia tidak lari, tidak lepas. Gitu, ya. Temporary itu bisa di leher seperti itu yang di atas. Ya, kalau tunnel itu biasanya memang langsung mendekat ke jantung karena pembuluh darahnya lebih besar. Yang tunnel ini, cuff ini itu ukurannya lebih besar, 14 frank. Kalau yang temporary 12 saja, lebih kecil tapi tetap aja besar. Terus gimana sih perawatannya? Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki atau sedang dengan kateter. Perawatan baik ini, kalau kita perawatnya baik, merawatnya dengan baik, tentu akan mencegah apa? Infeksi dan penyumbatan atau clotting. Perlu kerjasama tim, pasien dan keluarga. Jadi bukan hanya tim HD, dan juga bukan hanya pasien dan keluarga, tapi memang memerlukan kepedulian pasien, kepedulian keluarga untuk merawat ini, gitu. Dan ini yang menentukan juga adalah pengetahuan. Selain kepeduliannya, pengetahuan. Nah, ini pengetahuannya. Jadi, bagaimana cara jaga balutannya supaya tetap bersih dan kering? Kalau tidak kering, lembab atau basah, itu akan memicu infeksi. Kalau sudah kumel ya, warnanya coklat, kuning, harus diganti. Ya. Mungkin lebih bisa dijadwalkan. Jadi bisa 2 hari sekali atau bahkan 1 hari sekali kalau memang si pasien mudah keringetan, mudah berubah warna kasanya. Dan setiap sesi HD pun harusnya ya diganti saja, tidak ada salahnya. Mumpung di rumah sakit, mumpung dengan alat-alat yang steril dari rumah sakit. Lalu kalau perlu minta kepada perawat dengan memperhatikan kulit area sekitar tempat masuknya kateter. Biasanya tempat masuknya itu port di entry istilahnya kalau di bahasa kedokterannya. Kemudian peralatan balutan di rumah itu sebaiknya disiapkan. Karena dengan kita siap balutan di rumah, itu tentu akan memudahkan kita untuk merawatnya. Kemudian juga jangan membuka tutup cap yang warna merah atau biru atau yang di ujungnya tadi, itu jangan dibuka. Karena itu akan membuka untuk masuk. Terus udara juga tidak boleh masuk. Jadi ada kayak semacam saklarnya itu udara tidak boleh masuk. Jadi ya tidak boleh dipegang-pegang lah intinya gitu. Kemudian kalau mandi boleh saja, tapi tentu jangan seluruh tubuh dengan shower dengan berenang begitu ya. Karena apa? Ada tempat masuknya tadi. Tentu akan menyebabkan bisa terjadi infeksi. Apalagi bergerakan kalau misalkan kayak berenang gitu kan relatif dinamis ya. Jadi kateter khawatir kecabut nanti. Gitu. Kalau mandi masih boleh tapi segera dikeringkan kemudian ya. Kemudian pakai masker atau masker hidung mulut ketika kateternya dibuka supaya tidak ada udara atau hembusan nafas kita yang belum tentu 100% bersih. Ini mah beda yang itu. Kemudian
sarung tangan. Sarung tangan dipakai ketika merawat luka. Ya. Kemudian cap atau klem kateter harus tertutup rapat dan hanya tim HD yang dapat memasukkan obat kateter. Karena apa? Khawatir itu tadi udara. Udara kalau masuk tentu kita akan khawatir karena dia bisa menyetop aliran darah gitu. Terus kulit di sekitar kateter kalau kelihatan merah misalnya harus segera hubungin tim HD untuk dirawat. Nah, kemudian perawatan kateter HD seperti apa? Dengan perawatan yang Kemudian apa saja yang diperhatikan bila menggunakan kateter HD? Ada dua hal yang kita khawatirkan, yaitu buntu dan infeksi. Apakah buntu itu bisa terjadi pada setiap pasien? Bisa. Meskipun dengan perawatan yang ketat itu tetap bisa. Perawatan yang baik itu, apalagi tidak dirawat, kan gitu. Jadi camkan baik-baik bahwa dirawat yang terbaik saja belum tentu lolos gitu dengan infeksi atau buntu. Kenapa? Ada faktor dari tubuh kita sendiri. Kenapa? Ya ada yang tendensi mudah infeksi, mudah keringat dan lain sebagainya. Meskipun dirawat bagaimanapun bisa. Apalagi tidak dirawat. Jadi tetap saya sarankan dirawat. Perawatan yang baik. Dan kalau buntu ya harus diperbaiki, harus dikonsultasikan dengan tuntas. Dan tanda-tanda gejala infeksi itu seperti apa? Demam, ya. Meskipun demam pada pasien ginjal itu macam-macam ya. Bisa dehidrasi itu kurang, bisa juga bikin demam. Kemudian kadang kalau kepikiran ya ada stres psikologis misalnya, memikirkan sesuatu juga bisa demam. Ya, jadi infeksi itu bisa salah satu tandanya adalah demam. Yang kedua, menggigil. Menggigil ini cukup khas pada pasien dengan kateter deblumen. Ya, kemudian ada cairan keluar dari sekitar lubang kulit, kemudian ada kemerahan di tempatnya kateternya, dan merasa lemes atau sakit berat. Segera ditangani. Dan pengobatan infeksi itu tergantung dari tipe infeksinya, tentu apakah diberikan antibiotik topikal ya, topikal itu di atas kulit saja, kemudian antibiotik kalau ada cairan yang keluar dari lubang di kulit, atau antibiotik lewat infus kalau infeksinya sudah menyebar di dalam darah. Dan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan sumbatan pada kateter? Nah, kalau ada sumbatan gimana caranya? Apakah dipecahkan, digelontorkan, atau diberikan obat macam-macam? Ya, paling penting kita harus WSG. Ya, kita WSG, kita lihat ya, dan penyumbatan itu macam-macam ya tempatnya di setiap avisan, bisa di leher, bisa di lengan, bisa di tangan ya. Kalau HD berjalannya maksimal, tentu racun atau cairan yang berlebih bisa dihilangkan. Dan kualitas hidupnya tentu lebih baik ya, dan mencegah timbul masalah lain di tubuh akibat racun tubuh yang berlebihan. Gitu. Nah, ini sebagai contoh dari pembuluh darah yang ada di tangan. Seperti apa sih selama ini pembuluh darahnya yang avisan itu? Nah, ini kalau dibongkar itu kira-kira seperti ini. Ya, kompleks ya, tapi syukur kita bisa menemukan. Nah, yang merah itu adalah arteri. Selalu logo merah itu selalu arteri. Vena itu biru. Jadi yang kita lakukan untuk melakukan avisan itu adalah menyambung arteri dan vena. Venanya ditemplokkan pada arteri sehingga aliran arteri kemudian masuk ke dalam sistem vena. Dan itu apa yang terjadi? Venanya jadi besar, jadi metenteng, jadi ada desiran. Nah, semakin lama venanya akan tebal, diraba oleh perawat HD lebih kuat, nusuknya untuk HD lebih mudah, gitu. Nah, bagaimana perawatannya? Tentu kalau kulitnya sudah kering, sembuh jahitannya kurang lebih 10 harian biasanya, dan lepas jahitan biasanya 10 hari, itu dirawat, dicuci dengan air yang bersih, sabun antibakteri, ya, kering, baik, tidak ada kuman di situ, ya, kemudian tidak perlu menggunakan sikat atau brush, ya, karena tentu akan merusak ya lapisan kulit dan menjadi mudah infeksi masuk.
terus selalu periksa ada kemerahan atau tidak, ada rasa hangat atau ini. Seperti ini sekedar gambaran saja bahwa merawat avesan ini juga tidak sederhana, cukup kompleks. Sampai berbenjol-benjol begini, apa namanya kira-kira? Nah, nanti kalau ada yang bisa nyebut di kolom chat ya, Tadi ya. saya beri majalah avesan. Silakan. Nah, sambil jalan ya. Apa yang kita harus lakukan? Tentu USG. Jadi ini selalu menjadi metode saya untuk memberitahu, memberi kejelasan. Harus dilihat ukurannya sebesar apa. Kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan. Saya memang tidak mau panjang-panjang karena saya mau event diskusi lebih banyak, lebih interaktif, dan mudah-mudahan kalau ada apa bisa dijawab pada event kali ini. Saya kembalikan ke Bu D. Silakan Bu D. Oke, terima kasih Dokter Niko atas penjelasannya. Jadi paling nggak kita tahu, karena selama ini kan banyak pasien apa sih gitu nggak tahu tentang avesan itu seperti apa gitu. Proses mungkin bahkan proses operasi tadi dokter sudah tunjukkan ya. Ternyata cukup mengerikan ya dok ya. Kayak gitu. Oke, nah teman-teman, ini merupakan kesempatan yang baik untuk bertanya jawab. Cuman maksud saya nanti jangan lupa mengacungkan jari, atau kalau misalnya tidak bisa juga melalui kolom chat ya, nanti biar dijawab langsung. Tapi harap bergantian ya. Dan kalau yang misalnya tidak temannya ada yang bertanya, mohon teman-teman bisa memute dulu supaya tidak terlalu berisik gitu ya, semuanya sama-sama. Bisa bertanya langsung dengan Dokter Niko. Mungkin kalau misalnya itu bisa mempertunjukkan kali ya dok, kalau misalnya terlihat gitu ya, misalnya seperti saya gini ya, apisannya mungkin sekilas kalau memang harus diperlihatkan gitu kalau ingin bertanya. Oke, dan jangan lupa nanti pada acara ini nanti akan ada hadiah. Wah tuh kan, jadi siapa yang aktif gitu ya kan nanti akan bisa dapat hadiah juga gitu dari KCC. Dan supaya mempersingkat waktu, supaya kita juga semua bisa waktunya dalam waktu yang singkat ini bisa tercapai semua pertanyaan-pertanyaan dari pasien yang sudah bergabung, saya persilakan. Silakan Pak yang mau bertanya lebih dulu, mungkin mengangkat jarinya. Siapa yang mau bertanya lebih dulu? Siapa yang mau bertanya? Pak Miftah Huda. Ya silakan Pak Miftah Huda. Untuk bertanya silakan Pak. Oke. Oke Bu, selamat. Ya. Ya. Ya, silakan. Saya bertanya dengan Niko. Saya pakai dok. Kalau yang sekarang itu sudah bisa, hanya ada beberapa pasien itu yang menyarankan saya itu kalau misalkan pakai deker itu, Niko, apakah boleh untuk dokter itu sehingga kemungkinan ada mengganggu avesan enggak untuk jangka waktu yang lama? Infonya sih agar tidak seperti gambar yang terakhir ditunjukkan itu benjol-benjol itu, seperti itu. Ya, terima kasih. Itu aja Bu, sementara pertanyaan saya yang pertama. Oke, silakan langsung dijawab saja dok. Ya memang saya lihat chatnya belum terjawab ya. Jadi itu apa namanya, apa diagnosisnya? Dari situ bisa menjelaskan pertanyaan yang barusan ditanya. Jadi yang namanya deker itu yang namanya deker itu bisa dipakai, cuman memang tidak harus dipakai gitu. Jadi tergantung dari kondisi ya. Jadi misalnya gini, kalau pada perabaan desirannya bagus, kuat ya, pakai deker boleh dan justru disarankan, diindikasikan. Tapi kalau alirannya lemah, kecil,
dan sering gagal, ya sudah pernah terjadi dan gagal, ya jangan dipakai. Itu yang tidak disarankan. Karena apa? Makin menekan, akan membuatnya jadi menutup. Deker itu digunakan pada satu, yang alirannya kencang, deras. Kedua, yang apa namanya, yang tensinya tinggi, tidak terkontrol. Tensi tinggi tidak terkontrol berarti apa? Di atas, misalnya di atas 170, berarti 80, 190. Kalau itu tidak turun-turun dengan obat anti hipertensi 1 atau 2 macam atau 3 macam, rasa-rasanya itu yang perlu dipakai. Bukan tensi yang rendah malah pakai. Jadi kebalik. Jadi harus ada faktor-faktor tertentu yang wah saya rasa ini perlu ini. Nah, gitu. Jadi tidak semua pakai deker bagus, tidak semua jelek. Jadi sesuai indikasi. Begitu, Bude. Terima kasih Pak pertanyaannya. Apakah sudah puas Pak dengan jawabannya dari Dokter Niko? Ya, kalau ini Dokter Niko, maksudnya yang untuk tensi tinggi itu biasanya seberapa ya Dok? Kalau misalkan saya di ring angka 120, 140, ya 120 itu tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi itu. Ya. Yang tinggi itu di atas 160, bisa 170, 180, 190 itu tinggi. Dan tinggi dan juga alirannya diraba. Kalau aliran kencang sekali seperti apa namanya desiran itu ya jangan dipaksain untuk tidak pakai, harus pakai kalau begitu. Yang paling valid sih nanti dikonfirmasi tentu dengan dokter. Kira-kira ini perlu nggak dok gitu. Apalagi sudah mulai muncul benjolan kecil, wah itu udah pertanda. Jadi gitu Pak. Ya ya. Oke Dok, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, Pak Agus, silakan Pak Agus, monggo ya. Ya silakan Pak Agus. Yang lainnya tahan diri dulu ya. Oke. Selamat pagi Dokter Niko. Selamat pagi. Selamat pagi Dokter Niko. Pagi, Pak. Iya dokter, ini saya kan selama ini pakai apa? Suplemen. Ini saya sudah operasi avisan, tapi kok desirannya semakin lama semakin hilang ya dok. Ini kenapa ya dok? Ya Bapak. Itu aja dok. Ada apa namanya? Ada diabetes? Tidak ada dok. Ada. Operasinya sudah berapa kali Pak? Ini baru pertama kali avisan dok. Di sebelah sini? Iya. Sebelumnya dilakukan USG Pak? Di sini dok. Sebelumnya dia melakukan sudah dok. Ini cuman 1 bulan. Dalam? Dilakukan USG sebelum operasi? USG nggak Pak? USG? Sudah dok. Sebelumnya? Sudah dok, sudah. Sudah diukur ya? Sudah dok. Ya itu agak khusus ya. Harusnya lebih terukur ininya apa namanya hasilnya sebenarnya. Nah ini sebagai juga apa namanya pelajaran buat kita juga. Pakai USG itu saja itu bisa tidak berhasil gitu. Apalagi yang kita pada satu unit yang nggak usah USG, diraba begini saja operasi gitu. Dan itu sering terjadi. Saya sering menerima pasien-pasien yang sudah operasi 1, 2, 3, 4. Saya operasi yang kelima akhirnya. Ya kan saya dapat sisa-sisanya pembuluh darahnya yang habis sudah. Artinya apa? Butuh kecermatan, butuh ketelitian. Jadi memang memasang atau menciptakan avisan itu ada seninya kalau saya bilang. Nggak semudah itu, sini dulu saja, nanti, ada ukuran-ukurannya. Jadi di situ memang tugas yang membuatnya avisannya untuk bisa memastikan
jadi atau tidaknya avesan itu. Paling tidak menyatakan secara fair bahwa oh ini potensi jadinya kira-kira 60% saja Pak. Tapi yang kalau di operasi kita di sini misalnya bisa jadi mungkin 80%. Nah, dikembalikan kepada pasien. Pasien akan menimbang, oh saya usianya masih segini, 40 tahun. Ya tidak apa-apa sini dulu deh. Tapi nanti tentunya dokter akan mengusahakan teknik operasi yang optimal gitu. Supaya tidak potensinya gagal itu makin besar, tapi tetap kecil, tapi potensi keberhasilannya yang lebih tinggi, kan gitu. Kira-kira gitu Pak. Artinya mungkin ada yang perlu dilakukan, diperiksa arterinya, venanya, supaya bisa jadi yang bagus gitu. Kira-kira begitu Pak. Gimana? Ini cuma Pak satu Agus? bulan. Ya, Dok. Ya. Ini 1 bulan pertama. Iya. Bentar. Ini 1 bulan pertama itu bagus Dok. Tapi setelah berjalan itu semakin lama semakin kecil gitu. Justru itu, makanya developmentnya sudah berapa lama Pak? Adanya. Developmentnya pasang. Developmentnya berapa lama Pak Agus sebelum pasang ini abisan 3 bulan development. Sudah jalan development kedua ini Dok. Ya, development kedua ini Dok. Ya, yang kedua ini sudah berapa lama? Sudah 1 bulan Dok. 1 bulan. Nah ini kan avesan yang ini kan belum besar, masih kecil ya. Iya Dok. Ini masih kecil. Ini kan sudah kalau abisannya ya sudah sama sekitar 2 bulanan Dok. Avesan semakin lama Pak semakin kecil. Tensinya berapa gitu, Pak Dok. Agus? Tensinya Kalau berapa? tensi saya normal sih Dok 130, 130, 120 gitu Dok. Ini bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Bawahnya juga. Bapak ya, Ibu Ya, Dok. semua. Tensi 120 atau 130 pada nyun sewu ginjal itu rendah Pak, bukan normal. Oh, iya Dok ya. Ya. Iya Dok, ya Dok, ya Dok. Dokter itu saya lebih suka kalau tensinya malah agak sedikit tinggi, entah itu di atas 130 sedikit atau 140 misalnya. Kenapa? Ibaratnya pompa air, avesannya disambung, plek. Kalau pompanya lancar gimana? Kenceng tuh. Oh iya Dok. Jadi jangan seneng tensi normal seperti tetangga kita. Tidak tepat. Apalagi tensinya rendah lagi. Waduh. Derawasi bahasanya itu. Saya pasti tidak seneng. Waduh, tensi rendah ya. Tunggu aja habis itu nutup. Gitu. Satu lagi tambahan. Biasanya ini juga yang salah kaprah. HB. Ada yang HB-nya di atas 12. HP ada yang di atas 10? 10. Ini Ya, di atas 10 dokter. saya kasih tahu lagi. Ini hal yang lagi-lagi memang perlu diluruskan. Teman-teman yang rutin HD, jangan terlalu mentargetkan HP tinggi. Jangan. Tidak perlu. Oh iya Dok ya. Karena yang saya GGK, ginjal sindrom, itu sebuah sindroma. Sindroma itu terdiri dari apa? Anuri, kencingnya tidak atau kecil sedikit. Kedua, anemia. Anemia itu definisinya apa? HB-nya di bawah 10. Entah itu 8, entah 9. Ya. Anemia. Ketiga, itu hipertensi. Jadi, sudah barang normal, teman-teman yang HD,
itu memiliki 3 faktor ini. Dan itu menurut saya kita terima. Kita harus menerima faktor ini. Kalau kita kebalian, HB-nya jadi di atas 14, kan pekat darahnya. Kan kental darahnya. Nggak pernah dokter. Kan buntu jadinya. Iya. Tensi. Oh, tensi saya 140 terlalu tinggi, saya turunkan minum obat hipertensi jadi 110. Hilang hafisannya. Ngerti? Oh, iya, ya, paham. Mengalami tensi rendah memang. Waktu Itu yang menjelaskan, Pak. Jadi itu yang menjelaskan. Jadi menurut saya tenang. Jadi ada ukurannya. Kalau HB rendah-rendah sekali juga tidak boleh. Di bawah 7 itu indikasi transfusi. Tapi mohon maaf ini kalau nanti salah saya dikoreksi juga, boleh diganukan ya. Saya bukan dokter ginjal, saya bukan dokter penyakit dalam, tapi yang sepanjang pengetahuan saya, HB 8 itu sudah ganteng sudah. HB 9 itu sudah. Kenapa tidak? Jangan, kita perlu target HB, jangan mengobati angka. Kalau mengobati angka, di dalamnya kita tidak tahu, mampet. Paham ya? Kalau HB 8 atau 9 kita enak jalan, aktivitas. Buat apa kita ngejar angka 10? Betul enggak? Itu Bapak Ibu. Siap. Jadi semua, makanya kan saya bilang perawatan itu enggak semua kepada tim medis perawat, tapi pengetahuan pasien dan keluarga yang ikut merawat hafisan kita. Gitu. Itu Gimana? Gimana Pak Agus? Sudah jelas? Jadi tadi teman-teman ya, jadi bagi teman-teman, jadi selama ini kan memang ada ketakutan ya dok, kalau tensinya tinggi gitu ya kan, terus kemudian kalau HB-nya terlalu rendah, jadi memang harus ada ukuran-ukurannya ya dok ya, yang selama ini mungkin masih beberapa orang prediksinya bahwa saya normal nih cuma 120 gitu ya dok, padahal itu intinya kalau untuk pasien PGK itu sebenarnya agak kurang baik gitu ya dok ya, kalau untuk masalah tensi gitu ya kan. Kemudian HB juga jangan kejar sampai lewat dari 14 atau gitu, seperti itu ya dok ya. Oke, semoga tadi ilmu yang sangat bermanfaat ini diingat-ingat terus ya teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Silakan Bapak acungkan jarinya yang mau bertanya. Sami-sami Pak. Ini apa yang mau bertanya? Siapa? Mbak Evelyn? Oke, silakan Mbak Evelyn. Silakan Mbak Evelyn. Oke. Mewakili tante saya mau nanya, kan tante saya pakai kateter semi permanen udah 1,5 tahun. Kira-kira maksudnya perlu nggak diubah jadi Avesian yang di tangan? Terus sama komplikasinya kira-kira ada apa aja? Ya, terima kasih. Ya, ini Bude, jadi memang kembali ke pengetahuan ya. Ya. Jadi saya senang, saya memang orang yang paling senang memberi pengetahuan. Saya orang beda, tapi bahasa saya bukan selalu bahasa pisau. Saya bahasa mulut, karena mulut kan juga pemberian Gusti Allah. Ini kenapa saya menurut saya memiliki kedekatan dengan Malang, Bude, karena saya kelahiran Malang. Oh gitu, ya wes. Saya lahir ya. Nanti dokter kita undang lah kita ke Malang ya. Saya lahir di RKZ, Bude. Oh gitu. Saya lahir di RKZ. Rumah saya di Jalan Lombok nomor 1 dekat Lombok. Terus ibu saya ini barusan 1 jam lalu dijemput sama bule saya menuju ke Malang ini. Oh, gitu. Menuju ke Malang ke Jalan Lombok itu. Di situ ada kos-kosan kecil, jadi rumah kakek nenek saya almarhum punya kos-kosan yang biasanya yang ngisi itu ya perawat-perawat RKZ biasanya gitu. Jadi ya saya familiar sih dengan Malang. Kemudian gini Mbak Evelyn dan Ibu tantenya ya, salam hormat, salam kenal. Di Amerika atau di dunia internasional itu malah ada kampanyenya namanya Fistula First. Fistula itu sama seperti yang saya tadi jelasin. Fistula itu atau Avesian itu sama.
Fistula itu adalah ketika kita menggabungkan aliran dari dua chamber yang berbeda. Itu fistula. Ibaratnya kata kalau misalkan ada kamar ada dua, kalau dibikin sambungan di antara kedua kamar, itulah fistula. Itu istilah aja, fistula. Fistula first mereka bilang. Artinya apa? Sesuatu yang terbuat dari badan kita sendiri, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Mau kateter yang 3 bulan, yang sementara, yang permanen yang 1 tahun, yang dari luar negeri, dari Jepang, dari Amerika, itu tetap saja benda asing buat tubuh kita. Ya, jadi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu teori. Itu panduan saja. Dan kita tidak bisa berharap itu persis sama. Katanya ini 3 bulan, 2 bulan bisa mampet. Katanya ini 1 tahun, 6 bulan bisa mampet. Jadi jangan mengandalkan barang asing, barang luar tubuh kita. Percayalah apa yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu memang direkomendasikan secara umum. Dan itu panduannya. Jadi memang betul instingnya Ibu, tantanya Evelyn dan keluarga. Karena seringkali Bude, ya saya beritahu ke teman-teman juga sekalian, seringkali itu pasien yang lebih pintar daripada dokternya. Mohon maaf ini. Mohon maaf kepada saya sendiri dan kolega. Karena apa? Nah, yang punya masalah pasien kok. Yang punya masalah itu kan pasien. Pasien kan merasa bertanya-tanya terus. Ini jangan-jangan lebih bagus avesan daripada kateter. Padahal itunya standar diberitahu kepada pasien. Avesan utama. Fistula utama. AV fistula yang utama. Jangan kebalian. Kateter utama itu salah. Itu salah itu. Dan itu tidak dianut di seluruh tubuh. Ibu kalau ada yang ke Australia nih, seorang dokter bedah di sana menyatakan bahwa Pak Sandovolumen ini adalah mudaratnya besar. Bahkan seperti itu, coba bayangkan. Di Indonesia saja yang masih ada rutin pakai Dovlumen seperti Pak Agus, teman-teman yang lain ada. Di Australia itu sangat dihindari sudah. Gitu ya, tiap negara beda. Kenapa itu saya jelaskan? Di negara maju, Amerika, Australia, Eropa, pasien-pasien itu terus terang yang saya lebih dulu, lebih awal memahami penyakitnya. Satu, memahami, ya, kata kunci memahami. Yang kedua, kata kunci lebih cepat nerimo. Ya sudah, saya ginjal, saya tak avesan. Itu cepat. Artinya apa? Pembuluh darah masih mulus-mulus. Operasi jadi langsung. Kebalikan kita. Kalau kita ini, kenceng berebet. Nggak bisa. Ke dokter ginjal. Dok, oh Bapak, ginjalnya ada yang bermasalah. Oh gitu. Bisa enggak dok disembuhkan? Bisa. Datang lagi, sebulan lagi. Dok kok makin mampet dok? Minum obat ini. Oh, Pak, Bapak sepertinya harus cuci. Ya. Aduh, 7 keliling sudah. Dok, bisa enggak dok enggak cuci? Dok, ya benar ya. Akhirnya apa? Begitu jatuh cuci, tusuk langsung. Karena nggak ada akses, nggak ada ini. Gitu. Jadi, itu kenapa kateter Dovlumen masih ada di antara kita. Karena menjembatani karakter bangsa kita. Intinya itu. Tapi kalau bisa nggak pakai Dovlumen, ya lebih baik. Gitu. Jadi mohon maaf saya memberi tahukan ya situasinya, karena itulah yang terjadi faktanya. Jadi betul itu feeling atau instingnya Evelyn dan keluarga itu, avesan itu utama. Itu utama karena itu barangnya sendiri kita. Karena native bahasa, namanya kan native itu berada. Jadi arteri kita sendiri, vena kita sendiri, kita hanya membuka, menyambung. Itu alamiah. Bahkan tidak perlu pakai obat-obatan tertentu. Kalau pakai graf, Assalamualaikum Mas Fuad Ashar. Iya, ini masih di sini. Ya, terus sambungan itu alami. Kalau yang sintetik itu yang graf namanya, ya, terbuat dari polifluoroetilen (PTFE). Itu pakai aspirin terus
setiap waktu. Nggak perlu, kita onderdil kita itu disediakan oleh Gusti Allah, oleh Tuhan kita sudah cukup. Asalkan jangan dijojo-jojo dulu. Jadi lebih dokter biar enak nemunya, nemu bagus. Itu jadinya pasti akan bertahan lama, bisa 10, bisa 20 tahun. Sambil tergantung jaganya ya. Betul, jadi saya juga koreksi tadi, semi permanen itu bahasa yang baru dengar saya. Jadi jelas temporary, permanen, apa bukan? Temporary, long term. Jadi short term, long term itu untuk kateter. Short term itu biasanya 3 bulanan. Long term yang tunneling itu 1 tahun. Jadi tidak ada yang semi permanen, yang ada tuh short sama long term untuk kateter ya. Tapi kalau bicara umum akses HD, ya akses bisa Avisan, bisa double temporary, sementara. Jadi yang mau 3 bulan, mau 1 tahun itu sementara. Yang permanen ya Avisan. Permanen itu kalau bisa seterusnya sampai selesai kita pakai, ya Avisan itu yang permanen. Jadi tidak ada istilah semi permanen. Kira-kira demikian. Terima kasih. Gimana Mbak Evelyn? Udah jelas ya, jadi segera tantenya dibawa ke dokter untuk dikonsultasikan untuk pembuatan Avisan ya dok ya. Mungkin dokter Niko bisa merekomendasikan di mana dokter TTKP yang menurut dokter masuk dalam Avisan Indonesia? Ada dokter Bobi, ada dokter Imam, ada di Malang. Bobi. Oke. Terima kasih dokter. Iya, Oke. Sama-sama. Oke ya, oke. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya mumpung masih ada waktunya,